Welcome to Dark Trail ID. Cerita di balik investasi nikel yang mengguncang Amerika Serikat. Di balik kilauan logam nikel yang menjadi komponen penting dalam baterai kendaraan listrik dan teknologi hijau masa depan, tersembunyi sebuah cerita geopolitik dan ekonomi yang mengguncang panggung internasional, termasuk Amerika Serikat. Indonesia, negara kepulauan dengan cadangan nikel terbesar di dunia, tiba-tiba menjadi pemain kunci dalam transisi energi global dan dengan cepat berubah dari pemasok bahan mentah menjadi pusat kekuatan baru dalam rantai pasok industri kendaraan listrik. Namun, langkah ini bukan tanpa konsekuensi. Amerika Serikat yang selama bertahun-tahun mendominasi sektor teknologi dan memiliki ambisi kuat untuk memimpin revolusi energi bersih, justru merasa terpojok oleh aliansi-aliansi strategis baru yang terbentuk di Asia Tenggara. Salah satunya adalah investasi besar-besaran Tiongkok di sektor nikel Indonesia, yang menciptakan ketergantungan global pada rantai pasok yang tidak dikendalikan oleh Barat. Dari sinilah kegelisahan Washington bermula. Nikel, logam strategis abad ke-21. Nikel bukanlah logam baru di dunia industri. Sejak lama, logam ini digunakan untuk pelapisan baja tahan karat, koin, dan alat berat. Namun dalam dekade terakhir, nikel mengalami kebangkitan peran dalam industri baterai, terutama jenis lithium nickel cobalt aluminum oxide (NCA) dan lithium nickel manganese cobalt oxide (NMC) yang digunakan dalam kendaraan listrik. Seiring dengan peningkatan produksi mobil listrik oleh Tesla, General Motors, hingga Volkswagen, permintaan terhadap nikel melonjak drastis. Menurut International Energy Agency, permintaan global terhadap nikel untuk baterai diperkirakan akan meningkat lebih dari 20 kali lipat pada tahun 2040 dibandingkan tahun 2020. Namun, kendala muncul dari sisi pasokan. Produksi nikel global sangat terkonsentrasi di negara-negara tertentu. Indonesia menyumbang lebih dari 40% produksi nikel dunia. Cadangannya yang melimpah dipadukan dengan kebijakan nasionalisasi sumber daya dan pelarangan ekspor biji mentah membuat Indonesia menjadi titik panas investasi dan perhatian geopolitik. Langkah strategis Indonesia dari ekspor biji ke hilirisasi. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo mengambil langkah berani sejak tahun 2020 dengan melarang ekspor biji nikel mentah. Tujuannya adalah mendorong hilirisasi, yakni proses pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi, seperti nikel sulfat untuk baterai atau stainless steel. Langkah ini mendapat sambutan dari investor asing, terutama Tiongkok, yang melihat peluang besar untuk mengamankan pasokan nikel dengan membangun smelter dan fasilitas pengolahan di Indonesia. Ratusan perusahaan Tiongkok masuk, membawa miliaran dolar dalam bentuk investasi, teknologi, dan tenaga kerja. Kawasan industri Morowali di Sulawesi Tengah dan Weda Bay di Halmahera menjadi contoh nyata transformasi ini. Kawasan-kawasan ini kini menjadi pusat industri nikel terintegrasi yang memasok komponen baterai global. Namun, keberhasilan ini juga menimbulkan kekhawatiran di Barat, terutama Amerika Serikat, yang melihat dominasi Tiongkok semakin luas dalam rantai pasok mineral strategis. Kegelisahan Amerika Serikat. Amerika Serikat menyadari bahwa mereka sangat bergantung pada negara lain untuk pasokan bahan mentah penting, termasuk nikel, lithium, dan kobalt. Ketergantungan ini menjadi titik lemah dalam ambisi mereka untuk menjadi pemimpin global dalam kendaraan listrik dan energi bersih. Gedung Putih melalui Inflation Reduction Act (IRA) tahun 2022 mencoba mengatasi masalah ini dengan mendorong investasi domestik dan menjalin kerjasama dengan sekutu untuk mendapatkan bahan baku yang diperlukan. Namun kenyataannya, Amerika Serikat tidak memiliki cadangan nikel sebesar Indonesia atau kemampuan cepat membangun industri hilir seperti yang terjadi di Asia Tenggara. Sinyal bahaya mulai terdengar ketika laporan intelijen industri menyebut bahwa lebih dari 70% rantai pasok baterai global kini bergantung pada bahan baku atau fasilitas pemrosesan yang dikendalikan oleh Tiongkok.
baik di negaranya sendiri maupun di negara mitra seperti Indonesia. Situasi ini membuat Amerika Serikat merasa kehilangan kendali. Bahkan beberapa analis menyebutnya sebagai krisis strategis senyap yang dapat mengganggu ketahanan energi jangka panjang Amerika Serikat. Dampak geopolitik antara diplomasi dan perebutan akses. Respons Amerika Serikat tidak datang dalam bentuk frontal. Washington meluncurkan strategi lebih halus, membentuk Aliansi Mineral Security Partnership (MSP) bersama Kanada, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa untuk mengamankan rantai pasok mineral kritis tanpa bergantung pada Tiongkok. Namun, masuknya Tiongkok ke Indonesia sudah terlalu dalam. Banyak dari perusahaan-perusahaan di Morowali dan Wedabai memiliki struktur saham mayoritas yang berasal dari perusahaan Tiongkok seperti Tsingshan, CATL, dan Huayu. Ini memberi Tiongkok daya tawar yang kuat dalam menentukan alur distribusi nikel dunia. Amerika Serikat mulai mencari celah untuk masuk ke Indonesia, menawarkan alternatif investasi yang ramah lingkungan, mendukung hak-hak buruh, dan menjanjikan teknologi berkelanjutan. Namun semua itu membutuhkan waktu, sementara Tiongkok sudah lebih dulu berada di lapangan. Di sisi lain, Indonesia memanfaatkan ketegangan ini untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih tinggi. Pemerintah Jakarta menyadari bahwa mereka sedang duduk di atas tambang emas, dalam hal ini tambang nikel, dan memainkannya dengan cerdas. Indonesia membuka pintu untuk semua pihak, namun tetap menjaga kendali nasional atas sumber daya. Masalah lingkungan dan sosial yang mengemuka. Di balik gegap gempita investasi dan industrialisasi, muncul pula persoalan pelik, degradasi lingkungan, konflik lahan, dan kondisi kerja yang buruk. Banyak tambang nikel beroperasi di kawasan hutan lindung, mencemari air, dan merusak keanekaragaman hayati. Protes masyarakat adat, LSM lingkungan, dan kritik dari dunia internasional mulai mengarah pada praktik eksploitasi yang dianggap tidak berkelanjutan. Isu ini menjadi senjata politik bagi negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat, untuk menekan Indonesia agar menerapkan standar keberlanjutan yang lebih tinggi. Namun di sisi lain, banyak pihak di Indonesia melihat isu ini sebagai bentuk kemunafikan. Ketika negara-negara barat butuh bahan baku, mereka diam. Namun ketika Indonesia ingin mendapatkan nilai tambah dari sumber daya sendiri, mereka baru bersuara tentang lingkungan. Mengguncang stabilitas pasar global. Investasi besar-besaran dan dominasi Indonesia dalam pasar nikel berdampak pada harga global. Ketika Indonesia mengumumkan akan membentuk bursa nikel sendiri, pasar internasional bereaksi keras. Bursa London Metal Exchange (LME) yang selama ini menjadi patokan harga nikel global mengalami ketidakstabilan. Terlebih lagi, manipulasi pasar yang dituduhkan kepada pelaku industri besar Tiongkok dan spekulan menyebabkan lonjakan dan penurunan harga nikel secara drastis dalam beberapa bulan terakhir. Ini menambah ketidakpastian bagi perusahaan otomotif dan energi yang mengandalkan pasokan stabil. Pertaruhan masa depan. Siapa yang menguasai energi hijau? Pertanyaan besar yang kini mengemuka adalah, siapa yang akan menguasai masa depan energi hijau? Apakah Amerika Serikat dengan kekuatan teknologinya? Ataukah Tiongkok dengan kontrol atas rantai pasok mineral strategis? Atau justru negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memegang kunci bahan mentah? Indonesia, dengan sumber daya melimpah dan posisi strategisnya, berada di tengah pusaran tersebut. Namun untuk menjadi pemimpin sejati, Indonesia harus lebih dari sekadar tambang dunia. Ia harus menjadi produsen teknologi, pengendali industri, dan pelaku diplomasi strategis. Langkah hilirisasi yang dilakukan kini menjadi taruhan besar. Jika berhasil, Indonesia bisa lepas dari kutukan negara pengekspor mentah. Namun jika gagal, kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan ketergantungan pada investor asing justru bisa membawa dampak jangka panjang yang lebih berat. Penutup, bukan sekadar logam, tapi perebutan kuasa. Investasi nikel di Indonesia bukanlah sekadar soal ekonomi, melainkan soal perebutan kuasa.
Ia menyentuh dimensi geopolitik, strategi industri, diplomasi energi, dan bahkan keberlangsungan planet ini. Amerika Serikat terguncang bukan karena kehilangan nikel, tetapi karena kehilangan kendali. Di abad ke-21 ini, perang bukan hanya soal senjata atau militer, melainkan juga siapa yang menguasai logam-logam bumi langka. Dan dalam konteks ini, nikel telah menjadi medan pertempuran baru. Indonesia sebagai pusat dari semua ini sedang menentukan masa depannya sendiri dan mungkin masa depan dunia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.